Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Harapan aku teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kalau misalnya lagi sakit, Allah sehatkan kembali agar bisa beraktivitas seperti biasa. Dan Allah juga tambahkan kita rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Sharing lagi kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Temenin aku yuk untuk belanja mingguan. Alhamdulillah udah beberapa hari ini kan aku nggak masak dan juga belum belanja ya. Jadi aku baru belanja mingguan kali ini teman-teman. Alhamdulillah udah ada yang request katanya butuh ide untuk masak bun, katanya untuk belanjaan juga. Jadinya ya udah kita buat videonya ya teman-teman. Tadi aku sudah pilih sawi putih. Aku lihat sawi putihnya itu lebih banyak di batangnya ya. Untuk daunnya itu nggak terlalu banyak, tapi tetap aku beli teman-teman. Aku pilih yang resiko untuk ulatnya itu lebih sedikit. Dan di sini juga aku pilih ikan. Di sini tuh ada banyak ikan yang aku tuh nggak tahu teman-teman. Ada sih, ada kayak ikan lele sama ikan mas. Cuman kalau ikan mas, suami itu tidak merekomendasikan karena tulangnya itu yang banyak. Jadi di rumah kita itu emang nggak pernah yang namanya masak ikan mas teman-teman. Jadi walaupun dikasih, tetap kita ambil, tapi kita lebih ke kasih orang lain aja ya, yang lebih suka ikan mas teman-teman. Bukannya nggak bersyukur ya, karena percuma juga kita ambil, tapi kalau kita simpan aja di kulkas tanpa kita memberikan kepada orang lain. Nah ini di sini juga akhirnya aku pilih ikan lele aja. Aku udah pilih-pilih tuh nggak ada ikan kembung, nggak ada ikan mata belo. Ada sih ikan bandeng, cuman aku kurang bisa aja untuk ngolahnya teman-teman. Aku memang masih minim banget soal masak memasak, dan juga menunya tuh masih yang seputaran itu aja. Jarang banget yang aku tuh masak menu lain ya kalau untuk ikan. Dan sini juga aku sambil lihat-lihat apakah ada kebutuhan yang aku terlewati teman-teman. Khawatirnya kan kayak gitu. Kayak kemarin aja aku belanja bulan itu ada aja gitu yang kelupaan. Padahal udah aku catat. Apalagi ini sayuran teman-teman. Kadang aku tulis sebagian dan sebagainya lagi nanti aku lihat di warung sayur. Apakah ada yang sekiranya butuh di rumah atau enggak. Nah ini lagi dihitung untuk jumlah belanjaan aku. Alhamdulillah. Di warung sayur ini aku menghabiskan belanjaan yaitu 60 ribuan aja. Itu udah lengkap ya sama perbumbuan dan juga protein nabatinya. Nanti juga aku bakalan pindah ke warung yang lainnya untuk membeli protein teman-teman. Alhamdulillah kan di sini juga aku paling cuman untuk beberapa hari aja ya, nggak nyampe seminggu teman-teman. Paling untuk 5 sampai 6 hari tergantung ya. Kadang menu yang aku buat itu bisa sampai 1 hari lebih, kadang cuma 2 kali makan aja. Tadi juga aku sudah ke warung untuk beli telur. Aku beli telur itu setengah kilo, itu seharga 14.000 rupiah, alhamdulillah. Dan sampai di rumah aku lanjut buat bersihin ikan lele. Ini untuk harga ikan lelenya itu di 12.000, dapat 3 ekor dengan 3 ukuran yang berbeda, satu besar, satu sedang, dan satu kecil teman-teman. Nah ini aku lanjut aja untuk bersihin ikan lele. Kalau ikan lele itu kesulitannya ya paling cara megangnya aja sih ya. Kalau misalnya kita megangnya nggak betul, khawatirnya gitu tangan kita yang tersayat, subhanallah. Nah untuk ikan lele saat ini aku lebih kayak gini aja. Kalau sebelumnya tuh aku lebih seringnya dibuang kepalanya teman-teman, karena kan percuma ya kita goreng kepalanya tapi nggak dimakan. Tapi untuk saat ini karena aku tuh mager untuk motongnya, pisau di rumah juga nggak terlalu tajam, jadi ya udah aku goreng semuanya aja kayak gini. Nggak lupa untuk dimarinasi lelenya pakai bumbu marinasi yang instan. Alhamdulillah, nggak lupa juga untuk dipakein garam ya teman-teman. Aku udah dapat ilmunya. Jadi kalau misalkan pakai bumbu ini tuh mesti pakai garam ya. Karena kan nggak ada garamnya gitu ya di bumbu marinasi ini. Jadi ya akhirnya aku dipakein garam. Makasih banyak teman-teman untuk informasinya. Dan lanjut lagi di sore harinya. Aku baru sempat di sore harinya untuk bongkar belanjaan. Bisa kelihatan ya bawang merah putih aku tuh udah habis banget sampai yang kecil-kecilnya teman-teman. Jadi untuk kebutuhan bawang putih di sini tuh aku beli harga 5.000, dapat 4 bonggol, lumayan banget. Kalau untuk bawang putih seminggu sih 4 bonggol ini bisa lebih ya teman-teman. Jadi kadang kebutuhannya itu bisa 2 siung, iya ya 2 bonggol. Kadang juga bisa lebih tergantung masakan yang aku masak. Kalau misalkan kebutuhannya lebih banyak bawang putihnya ya bakalan kepake banyak juga bawang putihnya. Tapi kalau misalkan enggak ya paling cuma sedikit. Untuk bawang merahnya ini aku beli 1/4 itu harganya 8.000 rupiah. Dipilihin yang paling besar. Ada sih bawang merah yang ukurannya kecil-kecil, cuman direkomendasikan untuk yang beli 1/4, setengah kilo atau sekilo itu ukuran yang besar-besar aja.
Tapi kalau misalkan milihnya yang lebih kecil juga nggak masalah, tapi untuk harga sama teman-teman. Aku juga beli timun Rp2.000 untuk lalapan sebagai temen makan sambelan tempe nanti. Ini untuk sawi putih harganya di Rp3.000. Ini ukurannya cukup besar ya. Jadi aku bakalan pakai untuk 2 kali masak dan aku buang untuk bonggolannya atau di bagian bagian belakangnya. Nah, aku masukin barengan sama si timun aja karena wadahnya ini yang paling besar di rumah, teman-teman. Saran aku kalau misalnya ketemu sama sawi putih yang banyak uletnya itu mendingan dibuangin aja dulu karena percuma kita simpen dalam keadaan yang basah itu bakalan bikin lembab, teman-teman. Karena kan kita simpen di kulkas makin lembab ya. Jadi bakalan basah kondisi si daunnya. Aku juga di sini tuh beli ikan teri. Untuk tomat di sini tuh aku beli harga 2.000 karena udah habis banget. Kayaknya udah bener-bener ya penghabisan banget teman-teman untuk di bulan Januari kemarin. Untuk sayuran, untuk perbumbuan juga bener-bener habis banget. Aku beli santan instan, ini harganya Rp5.000. Aku juga beli kecap, ini yang harganya Rp2.000. Beli 2 pieces karena kan di awal bulan kemarin aku lupa banget beli kecap. Bukan lupa sih, lebih tepatnya tuh nggak ada ya. Jadi aku belinya sekalian tadi sama beli telur. Nah, lanjut lagi di sini tuh aku beli ikan teri ini harganya di 6.000 atau 5.000, aku lupa untuk harganya. Jadi untuk ikan teri ini bakalan aku masak bareng nasi tempe nanti teman-teman. Jadi bikin sambelan tempe ikan teri. Karena kalau misalkan aku pilih ikan teri yang besar-besar lebih rentan alot sih ketimbang si ikan teri Medan ini teman-teman. Aku juga beli bakso ini yang harganya di Rp6.000. Kalau untuk bakso seperti ini saran aku langsung aja dimasak. Kemarin juga aku dapat solusi dari teman aku sesama YouTuber yaitu Aprista Sasti. Kalau misalnya bakso ini disimpannya di suhu ruang, gak usah dimasukin ke freezer atau kulkas karena bakalan asam. Kalau misalnya memang baksonya itu udah disimpan di kulkas, itu boleh banget dimasukin ke kulkas lagi teman-teman. Tapi saran aku lebih baik langsung dimasak aja daripada kita simpan di kulkas. Itu justru malah asam untuk si baksonya daripada kan ya kita terbuang sia-sia apa yang kita sudah beli. Untuk baksonya ini rencananya mau aku masak barengan si sawi, jadi kayak sup sawi bakso gitu ya teman-teman. Dan lanjut lagi di sini alhamdulillahirobbil alamin aku dapat bonusan sambelan. Setelah sekian lama hampir kurang lebih sebulan aku tuh nggak dapat bonusan cabai karena kan cabai juga kemarin lagi meroket banget harganya ya, hampir di 120.000 harga per kilonya. Kalau aku dapat bonusan seperti ini berarti cabai lagi turun harganya teman-teman. Alhamdulillah dapat sambelan, ini dapat bawang merah, kemudian juga dapat tomat 2 buah. Alhamdulillah ini lumayan banget untuk bikin sambal teman-teman. Aku juga untuk cabainya ini campur ya, ada cabai rawit, ada juga cabai merah keriting. Dan di sini tuh aku lanjut lagi untuk potekin tangkainya. Jadi sebenarnya kalau untuk cara simpan cabai itu ada 2 cara. Yang pertama itu bisa dipotek tangkainya atau dibuang tangkainya, bisa juga enggak ya teman-teman. Kalau di sini tuh aku lebih pilih untuk potekin tangkainya karena sama-sama bikin awet. Jadi terserah kalian seleranya lebih suka yang seperti apa. Kalau teman-teman gimana, lebih sukanya cara simpan cabainya itu pakai tangkainya atau enggak? Boleh banget komen di bawah. Dan teman-teman juga lagi pada apa nonton video aku, apakah lagi santai, ataukah lagi masak, ataukah mungkin lagi bebenah, boleh banget ya. Kita sharing-sharing di kolom komentar, semoga video aku ini bisa menemani kegiatan teman-teman hari ini. Masya Allah, alhamdulillah udah hari Selasa, udah tanggal berapa? Tanggal 11 ya. Semoga aja teman-teman selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang bahagia, tenang, kemudian juga rezeki yang berlimpah, amin. Oke lanjut lagi, di sini juga aku beli tempe seperti biasa. Tempe itu nggak pernah skip di setiap minggunya. Untuk tempe selonjoran seperti ini harganya di Rp5.000. Dan seperti biasa untuk si tempe ini tuh aku bagi 2. Yang setengahnya itu rencananya mau dibikin sambelan tempe dan setengahnya lagi itu untuk digoreng biasa aja. Karena kan nanti aku bakalan bikin sup sawi putih bakso ya. Jadi enak gitu kalau misalnya ditemani dengan tempe goreng. Nanti juga rencananya aku pengen bikin sambal teman-teman. Kemarin juga ada yang tanya, Bun, kalau untuk 1 kali masak atau 1 menu aja itu pedas nggak untuk menunya? Kalau kami memang masak selalu nggak pedas teman-teman. Kayak bikin sambelan tempe aja alhamdulillah selalu nggak pedas. Tapi kita selalu ada sambal. Jadi kalau misalkan kita orang dewasanya pengen yang pedas-pedas tinggal tambahin sambal aja. Karena untuk menu hemat ini kita selalu menyesuaikan dengan anak-anak ya.
bukan anak-anak menyesuaikan kita ya. Kita malah terbalik, kita menyesuaikan anak-anak untuk rasanya, tingkat rasanya itu ya teman-teman, lebih ke pedas atau enggak gitu. Jadi kalau untuk menu ya anak-anak ngikutin kita. Kemudian juga ada yang pengen gitu kayak keluarga kami yang anak-anak tuh ngikutin ataupun makan apa yang kita masak. Memang ini tergantung pada kebiasaan ya teman-teman. Kalau misalnya lagi ada, kadang kita pengennya menunya enak-enak gitu, sama kayak anak aku juga pengennya menunya yang enak-enak gitu, pengennya makannya di luar terus. Tapi kan kita balik lagi, kita ingatkan gitu, kalau misalnya mau makan ini, makan itu, ya nanti gitu, kalau misalnya ada rezeki tambahan. Jadi untuk sekarang kita makan apa saja dulu yang ada, yang kita siapkan teman-teman. Jadi jangan biarkan anak minta ini, anak minta itu selalu diturutin, karena nggak baik juga ya teman-teman. Walaupun sudah begitu, ya mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya, Allah mudahkan anak-anak kita untuk bisa selalu mengerti kondisi kita sebagai orang tua. Amin. Potongin tempenya udah selesai, lanjut lagi untuk potongin tempe selanjutnya. Kalau ini untuk digoreng aja ya teman-teman, tapi rencananya sih untuk tempe setengahnya lagi ini tuh mau digabung sama gulai tahu, karena kan rencananya tahu nanti tuh mau dibikin gulai teman-teman. Jadi nanti aku bagi-bagi aja lah si tempe ini biar nggak semuanya digoreng. Sama tahu pun begitu, aku nggak semuain untuk dibikin gulai teman-teman. Alhamdulillah untuk tempenya udah selesai, aku potongin. Dan yang terakhir di sini tuh ada si tahu. Untuk tahu ini harganya di Rp6.000, dapat 10 buah ya teman-teman. Alhamdulillah banget. Tadi aku bilang ya, ini tahu mau dibikin gulai tahu aja. Gulai ala-ala sebenarnya sih, karena aku juga nggak beli bumbu dapur, jadi nggak terlalu lengkap gitu untuk bumbunya. Untuk si tahu ini rencananya aku mau ganti airnya aja biar dia tuh nggak bau asam, tapi lebih baik direbus aja untuk si tahunya. Alhamdulillah food trip kali ini udah selesai. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.